dari Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau melakukan silaturahim sekaligus melaksanakan gerakan subuh di masjid, di mana pada hari ini kita sudah masuk ya pada GSM yang ke-215. Ya, oleh karena itu pada hari ini kami dapat bersilaturahim. Baik, untuk sekitar waktu, mari kita buka acara gerakan subuh di masjid ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Masjid Syukron yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid kita, Bapak Ustadz Arifin. Pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Untuk apa tadi pagi hari ini hidup? Yaitu kalau bisa untuk beramal soleh. Jika kita hitung-hitung dari pagi hari ini hingga sore nanti, hingga ketemu malam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid dan seluruh jajaran, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pemuda, dan ketua-ketua semua yang hadir pada subuh pagi hari ini. Kami atas nama pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ketua Pengurus dan seluruh yang hadir, Bapak Ibu jamaah, atas kesediaan untuk sama-sama melaksanakan GSM di masjid yang kita cintai ini. GSM ini sudah sekian lama kita laksanakan, dan tadi disampaikan ini yang ke-215. Tadi sudah ada 215 masjid yang kami kunjungi se-Provinsi Riau. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, masjid ini kecil tapi penuh, ya. Alhamdulillah. Jauh lebih baik masjidnya kecil tapi penuh daripada masjidnya besar tapi yang banyak ngisi jin aja di sini, ya. Manusianya entah seberapa, ngabisin operasional setiap bulan tidak karu-karuan, tapi isinya nggak banyak. Jadi dari 215 itu memang banyak, saya katakan lebih banyak yang kosong. Kadang-kadang satu saf saja nggak penuh Pak Ketua, ya. Saya kadang mikir ngapain bangun masjid besar-besar terus hanya untuk dikosongkan saja, mubazir. Kami juga pernah menyampaikan kepada ketua masjid, tidak usah dulu direnovasi fisik sebelum masjid ini betul-betul ramai, subuhnya seramai Jumat. Karena itu kami ucapkan terima kasih dan selamat untuk pada pengurus masjid dan seluruh jemaah yang sudah dengan sungguh-sungguh memakmurkan masjid ini, karena ini bagian dari kewajiban kita. Nah, saya tidak bisa panjang-panjang karena hari ini narasumber kita dua, izin Pak Ketua. Nah, yang pertama Ustadz Ilham, yang kedua nanti Ustadz Amrin. Nah, ini persiapannya Ustadz Amrin sudah luar biasa ini. Nanti sekilas menjelaskan tentang bagaimana manajemen masjid. Namun waktu kita terbatas, saya tengok suruh tadi jam 6:24, kemudian kita ulur jam 10 menit, dikurang biasanya karena tidak boleh pas di waktu terbit kita sholat isyraq, kita geser 10 menit, berarti jam 6:34. Nah, jadi berbagi waktulah antara Ustadz Ilham dengan Ustadz Amrin. Ada sarapan enggak? Enggak, ya? Ada. Nah, dan saya ingatkan pada narasumber, kalau ada sarapan, tausiah tidak boleh terlalu lama. Nah, karena buat jamaah sarapan lebih penting daripada tausiah. Ya, intinya waktu yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin. Terakhir, alhamdulillah ini sudah mantap. Tadi imam juga sudah bagus sekali, ya. Tadi berharap saya rakaat kedua ayatnya panjang lagi begitu, ya, karena syahdunya mendengarkan bacaan imam. Di beberapa tempat Pak Ketua, banyak masjid-masjid yang bagus, megah, mewah, indah, tapi imamnya nggak karu-karuan juga. Dan mohon maaf, ada beberapa yang kami temui itu imamnya itu, mohon maaf ya, sudahlah tua, giginya tinggal 2. Nah, kalau gigi tinggal 2, mau dikejar kemana pun, mau kerja kuruk, nggak akan ketemu itu. Jadi sini masih sangat muda, fasih dan hafalannya bagus.
luar biasa. Jadi rugi kalau ada orang yang tidak datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid karena tidak bisa mendengarkan syahdunya bacaan imam. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Oh ya, di sini ada senior saya nih, Bang Reki, alhamdulillah. Amin, ini sekeluarga besar ya kan, sekeluarga besar Muhammadiyah Riau, alhamdulillah. Dan RW ya. Nah, jadi Pak Ketua memang kalau sudah RT RW datang ke masjid, insya Allah urusan masjid selesai. Ada masjid saya absen tuh, RT-nya ada nggak? Nggak ada. RW-nya ada nggak? Nggak ada. Bahkan kadang-kadang ada di beberapa masjid, ketua masjidnya ada nggak? Bingung jawabnya. Akhirnya nggak ada ya. Nah, begitu. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Misan telah memberikan satu kepada kita singkat, padat, jelas. Ya, karena pada hari ini ada dua narasumber. Ya, nanti Ustaz Ilham berarti 15 menit lah ya, 15 menit nanti dilanjutkan di Ustaz berikutnya. Baik, kepada yang terhormat Ustaz Ilham Muhammadir SPD, ya, kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampaknya suara ibu kita belum keluar Pak ya. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para guru. Di sini banyak guru-guru yang alhamdulillah hadir bersama kita. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ketua DMI beserta jajarannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan ketua Masjid Sukron beserta jajarannya, Pak RT, PRW, PRT yang hadir beserta jajarannya, Bapak Ibu, adik-adik semua, insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasanya tak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita yang penuh dosa dan hina ini melainkan kata puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa banyak di antara sanak famili saudara kita yang mungkin ingin berkumpul dengan kita pada subuh yang berkah ini, namun apa daya, takdir Allah mendahului mereka. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalmu datang, kata Allah, tak dapat engkau majukan, tak dapat engkau mundurkan. Man salat subhi fi jama'atin faka'annama shalla laila kulluh. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka sama ia seperti melaksanakan salat tahajud semalam suntuk. Man salat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia berada dalam naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Man salat subha fi jama'atin. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah
lalu duduk sejenak berzikir dalam mengingat Allah sampai terbit matahari, lalu sholat sunnah 2 rakaat yang kita kenal sholat suruh, maka ia sama seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan kita yang berada dalam rumah Allah yang mulia ini mendapatkan jadi Rasulullah SAW tersebut. Amin ya rabbal alamin. Berselawat pula kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda padang pasir berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buhati Siti Aminah, intan berlian yang kota Mekah. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai selawat ini ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayat ini hafal kita semua. Kalau azan ini sering dibaca oleh muazin. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku dan para malaikatku berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah saja dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama selawat Allah dengan selawat kita? Tentunya berbeda. Allah berselawat dengan mencurahkan rahmatnya, karunia-Nya sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya kita sebagai umat yang merindukan Rasulullah, yang cinta kepada Rasulullah, mari basahi lisan kita dengan banyak-banyak menyebut namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan waktu yang singkat ini kita ambil judul dengan tema kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia hingga kala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang banyak menggerogoti hati umat mukmin di akhir zaman ini yaitu penyakit hati gelisah, gundah gelana, kalau bahasa anak zaman sekarang yaitu galau. Mungkin bunda di belakang juga pernah merasakan, tak tahu kenapa pada pagi hari tiba-tiba hati ini risau saja, gelisah saja, gundah gelana, pikiran kacau. Padahal anak ada, suami ada, kendaraan ada, semuanya lengkap. Tak tahu kenapa tiba-tiba hati ini gelisah saja. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, banyak di antara kita hari ini untuk mencari ketenangan, kebahagiaan hati ini. Banyak di antara kita yang mungkin pergi wisata ke tempat-tempat yang indah. Kalau kita tanya kepadanya untuk apa pergi ke sana, ia akan menjawab untuk menenangkan hati yang sedang gelisah, katanya. Untuk mencari ketenangan hati yang sedang risau, mengobati hati yang sedang galau. Padahal ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sejak 14 abad yang telah silam, Allah rupanya Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan solusi bagaimana caranya untuk mendapatkan ketenangan yang hakiki ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apa maknanya? Orang-orang beriman itu hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah, dan ingatlah kata Allah, hanya dengan mengingatku barulah hati itu akan menjadi tenang. Jadi kunci pertama bu, agar hati kita menjadi tenang, agar Allah turunkan sakinah itu ke dalam kehidupan kita. Yang pertama kuncinya ialah banyak-banyak kita mengingat Allah, banyak-banyak kita beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Apa kata Rasulullah? Man lazimal istighfar, lazimkan lisanmu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan 3 keutamaan. Berapa ayat Bunda? 3 keutamaan. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dikin mahroja. Segala kesempitan hidupnya Allah berikan jalan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Segala kesedihannya Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Subhanallah. Maka ayah bunda, lazimkan lisan kita, basahi lidah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pengurus Masjid Syukuran, yang terhormat peserta dewan pengurus ya. Yang terhormat Bapak, Ibu, para alim ulama jadi pandai. Yang terhormat juga di sini ada ketua dewan masjid. Saya tidak memperpanjang mukadimah. Saya langsung saja ke inti yang disampaikan pada ini. Di depan ini sudah ada slide. Mohon maaf, saya akan mengambil. Ya, ini Pak, mohon maaf ya, saya kadang-kadang menggunakan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tema kita pagi ini, manajemen dan strategi pemakmuran masjid. Ini kita ambil dari sampel Masjid Jogokaryan, Yogyakarta, di mana Masjid Jogokaryan ini sudah banyak menginspirasi untuk berkembang tumbuhnya bagaimana mendesain ya, atau mengembangkan manajemen masjid. Nah, ini sedikit kita ceritakan sekitar 10-15 menit. Jadi dasar manajemen munculnya ide pengembangan manajemen dan strategi pemakmuran masjid di Yogyakarta itu, di Masjid Jogokaryan itu berdasarkan tadi ada ayat tadi. Ada ayat tadi. Ini ayatnya. Ayat ini antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini perlu kita pahami betul ini. Yang pertama bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Nah ini ya, Ibu lihat ini ya, pernyataan pertama ini sangat bertentangan dengan pernyataan yang kedua. Jadi tidak pantaslah bagi orang-orang musyrik itu akan meramaikan atau memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka itu bersaksi ya pada diri mereka sendiri itu mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika habitat a'malum, mereka itu semua amal kebajikan mereka itu akan terhapus ya. Wa finnar hum, dan mereka di dalam neraka selama-lamanya. Ya.
kedua, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah ya. Fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Yang kedua ini menarik. Di sini pakai harfu innama. Paham kaidah bahasa Arab? Ini artinya sesungguhnya hanya. Jadi ini kunci ini. Ini kuncinya nih. Siapa yang dijelaskan oleh huruf ini? Nah, ada banyak yang dijelaskan ini. Pertama ini man amana billah wal yaumil akhir. Yang kedua dijelaskannya aqama shalah. Yang ketiga atuz zakat. Yang keempat lam yakhsha illallah. Kalau ada pengurus masjid yang intinya ya, saya lihatkan tadi ada intinya. Kembali